Kita sekarang bahas materi tentang cara bangkit dari sujud. Baik, kelihatan? Kelihatan. Kawan, teman-teman, kelihatan? Yang dari sana kelihatan? InsyaAllah ya, karena ada layar dimaksudkan. Baik, kalau sudah dirasakan kelihatan seluruhnya, maka saya kira cukup di sini, tidak harus mengangkat dan memindahkan mejanya. Sepakat? Baik, sekarang dalam posisi sholat, Mas, hadap ke sini dulu aja. Tahan ya, karena beliau tidak mungkin harus membuat posisi yang semuanya mesti akan kelihatan. Kalau digeser, ini terlihat, ini tidak terlihat. Geser, ini terlihat, ini tidak terlihat. Ya? Nanti kita menyesuaikan saja. Nanti saya berikan penjelasan, di situ akan memudahkan. Sekarang berdiri, Mas. Tenang. Nah, ini udah gak bisa digoyang. Bismillah. Kelihatan sekarang semua? Tapi pembahasan kita bukan berdiri, tapi bangkit dari sujud. Sekarang perhatikan baik-baik. Bismillah. Beliau kemudian sujud. Ya, sujud pertama. Sekarang kita slow motion, kita ringankan dulu, pelankan. Mohon izin berdiri lagi. Tahan. Baik, lihat baik-baik, fokus. Sekarang turun. Tahan. Berarti telapak tangan dulu ya. Boleh? Boleh, sudah kita pelajari ya. Baik, kalau pakai lutut dulu boleh? Boleh, sekarang turun pakai lutut. Gini. Sah? Baik, telapak tangan boleh, lutut boleh. Yang tidak boleh pakai apa? Kepala duluan. Bisa dicontohkan? Bisa, silakan. Oh tidak. Alhamdulillah. Karena tidak boleh, berarti contohnya pun tidak mungkin dilakukan. Baik, sekarang sujud. Dah, fokus baik-baik. 7 anggota masih ingat. Satu apa? Kening. Yang kedua, 2 telapak tangan. Kemudian sikunya agak keluar seperti ini, sudah bagus. Kemudian selanjutnya 2 lutut. 5 selanjutnya jemari di 2 kaki. Posisi kakinya itu tertutup atau terbuka? Tutup. Baik, alhamdulillah. Kemudian bangkit. Duduk. Duduknya iftirash, duduk di antara 2 sujud. Ini materi terakhir kita. Masih ingat ya? Pertemuan lalu. Sekarang sujud lagi. Sujudnya tidak ada beda dengan sujud yang pertama. Baik ya, jadi sudah tidak perlu kita bahas lagi. Sekarang inilah inti bahasan kita. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mulai pada fokus bahasan kita. Tolong fokus baik-baik. Bangkit dari sujud yang kedua. Seperti apakah cara bangkitnya? Mari kita mulai pembahasannya. Baik, boy, izin silakan bangkit. Untuk puasa. Oh baik ya. Jadi dalam bangkit itu tidak ada yang silent ya. Tidak ada bangkit yang jahar, ada bangkit yang silent. Bangkit itu pasti takbir Allahu Akbar itu kan. Baik, silakan. Ini agak silent. Bismillah. HP aja yang di silent, bangkit tidak usah. Baik, bismillah. Tahan. Slow motion. Sujud. Lihat baik-baik. Bangkit. 1, 2, 3. Bismillah. Tahan. 1. Terus 2. Terus 3. Jelas sampai sini? Baik. Ada berapa gerakan tadi? 3 gerakan. Boleh turun lagi? Semoga Allah berikan pahala berlipat. Baik. Sujud. Bismillah. Fokus baik-baik. Angkat. 1. Perhatikan baik-baik posisinya seperti ini. Duduk ya. Baik, saya belum benarkan atau tidak salahkan, tapi ini yang beliau kerjakan. Baik ya. Kemudian yang kedua. Ini. Baik ya. 3. Bangkit lagi. Perhatikan. Langsung bersedekap. Jelas? Baik. Ada yang beda dengan akhwat? Boleh angkat tangan? Tidak ada yang beda, sama semua. Baik, atau belum tahu semuanya. Baik. Jangan khawatir kalau saya minta ke depan, artinya ada peluang kebaikan yang bisa kita dapatkan. Benar nggak dapat hadiah, salah tidak berdosa, ya. Jangan khawatir. Silakan duduk sebentar di sini. Ya, semoga Allah angkat penyakitnya insyaallah. Kelihatannya agak flu. Yang pertama, teman-teman sekalian, mari kita lihat dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 833, juga dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 844, juga At-Tirmidzi nomor hadis 827 dan beberapa turunan yang lainnya. Kita lihat bahwa Nabi SAW pernah dikisahkan, disampaikan saat menunaikan salat, khususnya saat witir,
idza qama, jika beliau berdiri, minas sajdati tsaniyati, bangkit maksudnya dari sujud yang kedua, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Duduk seperti ini. Duduk. Jelas? Baik, jadi ketika beliau bangkit dari sujudnya, beliau kemudian tidak langsung berdiri tapi duduk terlebih dahulu. Paham sampai sini? Baik, posisi duduknya bagaimana kita belum tahu nanti. Wa'tamada 'alal ardi, kemudian beliau menopang ke tanah, ke bumi. Karena zaman Nabi kan belum ada keramik. Ya, belum ada karpet seperti sekarang. Jadi masjidnya pasti tanah keadaannya. Kan? Baik, jadi menopang, bertelekan. Sekarang sebelum beliau bangkit, beliau menopang dulu, memberikan topangan. Ya, dua. Ini yang dipraktikkan oleh beliau. Dan yang ketiga, baru kemudian beliau bangkit seperti semula pada rakaat sebelumnya. Bangkit. Nanti kita lihat apakah Nabi mengangkat tangannya lagi atau langsung kemudian bersedekah. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan. Artinya apa yang dilakukan oleh Mas Boy ini atau As Boy ini ada dalam petunjuk hadis-hadis Nabi SAW. Tapi yang penting kita pelajari sekarang bagaimana detil pembahasan masalah duduk, masalah bertopang dengan masalah kembali lagi ke atas. Karena nanti ada duduknya juga, ada yang tidak duduk. Bagaimana statusnya saat tidak duduk itu? Pertama, apakah duduk itu dipandang sunnah atau rukun, kewajiban dalam sholat, atau bukan wajib, maksudnya bukan rukun, bukan juga sunnah. Ya, sehingga konsekuensi hukumnya bisa berbeda untuk kita semuanya. Kalau itu sunnah misalnya, kapan kemudian itu menjadi sunnah? Apakah sunnah dalam setiap sholat atau sunnah dalam keadaan tertentu? Kemudian adakah bacaan yang mengiringi duduk itu atau tidak? Pembahasan kedua, saat bertelekan, menopang. Apakah menopangnya tangannya terbuka begini atau tangannya tertutup begini? Pernah melihat yang seperti ini? Turun lagi, duduk dulu, begitu mau menopang. Ini tadi dia praktekkan begini. Pernah melihat yang terkepal begini? Bisa praktekkan kepal seperti ini, kemudian bangkit. Pernah melihat yang seperti ini? Baik, yang ketiga, turun lagi, duduk. Dia tidak menopang begini, tidak mengepal begini, tapi dilutut seperti ini, kemudian bangkit. Pernah melihat yang begini? Pernah. Bukan hanya pernah, jangan-jangan dari tiga ini Anda pelakunya, ya kan? Baik. Dan ada yang keempat, bangkit, sujud, bangun, tidak duduk, langsung berdiri. Tidak duduk dulu, langsung berdiri. Pernah ada yang begini? Baik ya. Di antara yang keempat ini, mana yang kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi, seperti apa dibahas oleh para ulama, dan bagaimana kita menyesuaikan praktek sholat kita. Itulah pembahasan kita pada hari ini, insyaAllah. Jelas? Baik, jadi kita baru akan memulai praktek intinya, dan kita akan bagi pada beberapa bagian. Siap insyaAllah kita belajar? Siap. Mas Boy mau di situ saja atau kembali dulu? Baik, ya silakan. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya.